Taman Kota air sudah mulai naik. Siap-siap warga Taman Kota Kalimati. Air mulai naik. Tuh sudah ke jalan raya. Masya Allah. Mudah-mudahan surutlah, jangan banjir. Kasihan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Demikian juga bimbingan dan rahmat-Nya selalu menyertai kita. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah berita yang kita ketik dari Detik News tanggal 27 Februari 2023 terkait dengan soal banjir di Jakarta atau Jakarta dikepung banjir. Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu terakhir ini memang Jakarta dilanda banjir di mana-mana, dan memang viral di berbagai media, baik di media elektronik, di media online maupun media sosial, tentang Jakarta kembali dilanda banjir. Sampai menurut berita Detik News hingga tanggal 27 Februari 2023 itu ada 109 RT dan 3 ruas jalan terendam. Nah, kawan-kawan sekalian, memang soal banjir atau soal curah hujan yang deras yang menyebabkan banjir atau musibah bentuk apapun yang bulan-bulan 2 bulan terakhir ini melanda atau 3 bulan terakhir ini melanda kawasan Nusantara kita, berbagai wilayah Republik. Misalnya beberapa bulan lalu di Jawa Tengah dan hingga hari ini, kemudian di beberapa minggu yang lalu di Makassar, dan di mana-mana terjadi banjir, dan kini giliran Jakarta kembali banjir. Saudara sekalian, orang banyak berharap, terutama warga Jakarta, sebagaimana kita ikuti di media sosial, menganggap bahwa pejabat gubernur yang DKI Jakarta akan mengatasi banjir, dan bahkan banyak pihak yang mengolok-olok Anies Rashid Baswedan karena dianggap gagal membangun Jakarta misalnya oleh kelompok-kelompok yang berseberangan dengannya. Nah, tapi baiklah kawan-kawan sekalian, untuk soal ini kita coba bacakan apa yang diberitakan oleh Detik News pada tanggal 27 Februari 2023 kemarin. Banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta hingga sore ini. Berdasarkan data per pukul 15, ada 109 RT yang masih terendam. BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 5 ruas jalan dan 104 RT saat ini menjadi 3 ruas jalan tergenang, dan 109 RT atau 0,358% dari 30.470 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta. BPBD DKI menggerakkan personil untuk memantau kondisi banjir setiap wilayah. BPBD DKI juga mengkoordinasikan unsur pemerintah lain untuk melakukan penyedotan genangan. BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap hati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor 112. Layanan gratis dan operasi selama 24 jam non-stop. Saudara sekalian, ini adalah update sejumlah kelurahan dan RT yang tergenang atau terkena banjir. Yaitu yang pertama adalah Kelurahan Kembangan Utara, jumlah RT 3, ketinggian 50 sampai 111 meter. Kemudian Kembangan Selatan, jumlah RT 3 RT, ketinggian 70 cm. Kemudian Kelurahan Tegal Alur, jumlah 3 RT, ketinggian 40 cm. Kelurahan Rawabuaya, jumlah RT 10 RT, ketinggian 35 sampai 120 cm. Kedaung Kaliangke, jumlah RT 4 RT, ketinggian 40 sampai 60 cm.
Kelurahan Duri Kosambi, jumlah RT 6 RT, ketinggian 30 sampai 78 cm. Kemudian Kelurahan Kedoya Selatan, jumlah yang tergenang RT yang terdapat banjir adalah 6 RT. Jumlah ketinggian airnya 25 sampai 55 cm. Kemudian Kelurahan Kedoya Utara, jumlah RT 2 RT, ketinggian 55 cm. Cilandak Timur 2 RT, ketinggian 55 sampai 70 cm. Kelurahan Jati Padang, jumlah RT 2 RT, kemudian ketinggian 45 cm. Kelurahan Pejaten Timur 3 RT, ketinggian 80 sampai 150 cm, maksudnya ketinggian air ya. Kelurahan Manggarai, jumlah 3 RT, ketinggian air 40 sampai 50 cm. Kelurahan Rawajati, jumlah 4 RT, ketinggian air 40 cm. Kelurahan Pengadegan, jumlah 1 RT, ketinggian 20 cm. Saudara sekalian, ini sangat banyak, karena itu kita bacakan sebagian saja ya. Di antaranya juga termasuk jalan yang tergenang terdapat 3 ruas jalan, yaitu Jalan Sungai Begok ya, Semper Timur Kecamatan Cilincing, Kelurahan Semper Timur Jakarta Utara 30 cm. Jalan Perumahan Green Garden ya, Kelurahan Kedoya Utara Jakarta Barat, ketinggian 15 cm. Ada juga pengungsi, saudara-saudara sekalian, banyak ya. Misalnya Kelurahan Kaliangke 25 KK, 93 jiwa. Mereka mengungsi di Masjid Jami Al-Fudolah. Kemudian 50 KK, 80 jiwa di Musalla At-Taubah. Kemudian Kelurahan Kedoya 31 KK, 72 jiwa di Masjid Al-Hidayah mengungsinya. Kemudian Kelurahan Kembangan Utara 15 KK, 22 jiwa di Musalla Nurul Muslimin. Kemudian di Kelurahan Kampung Melayu 2 KK, 7 jiwa di SD Kampung Melayu 01 pagi, dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi jumlah totalnya sampai kemarin itu ada 109 RT yang dilanda banjir ya. Itu pun kemudian ada 3 ruas jalan. Sebelumnya ada 5 ruas jalan, tetapi 2 ruas jalan sudah dianggap surut. Nah, kawan-kawan sekalian, di media sosial memang kita lihat banyak sekali saling ngejek antara pendukung Heru atau yang selama ini membuli kepemimpinan Anies misalnya, ngejek dan macam-macam. Yang sebelumnya dianggap bahwa ada yang menyebut bahwa kerjanya Pak Heru itu baru 1 bulan, itu seakan-akan sudah 5 tahun di masa kepemimpinannya Anies. Ini bentuk mungkin ya semacam takabur lah dalam istilah agama atau kesombongan, yang kemudian hari-hari ini ternyata Jakarta dilanda banjir yang luar biasa, sehingga banyak yang menyindir juga bahwa apa yang disampaikan dikatakan oleh para pendukung Ahok dulu, tentunya kemudian menjadi pendukung Heru pejabat gubernur hari ini, itu seakan-akan tidak berkutik, menjahit mulut, karena sebelumnya mereka dengan pongah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Heru yang baru menjabat sekarang ini sudah sekitar 5-4 bulan ya menjabat, dan ternyata dia tidak berdaya untuk mengatasi banjir yang ini terjadi. Nah, dalam konteks agama, saudara sekalian, sikap merendahkan orang lain atau menyombongkan diri itu sebetulnya sikap yang sangat tidak disukai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Paling perspektifnya setidaknya dalam agama Islam. Oleh karena itu, saudara sekalian, soal misalnya soal bencana, soal yang mengakibatkan banjir, mengakibatkan tanah longsor, mengakibatkan musibah yang besar bagi yang dialami oleh masyarakat, itu semua adalah kekuasaan Tuhan, bukan semata-mata karena kita bisa mengatasinya. Saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu, di akhir tahun yang lalu, misalnya kita lihat Amerika
Serikat, di negara bagian tertentu, California misalnya, dilanda banjir yang sangat masif, bencana yang luar biasa, dan di berbagai tempat di Timur Tengah, di kota Jeddah dan sekitarnya, bahkan di Medina, di Makkah ya, ininya, kemudian juga di negara-negara lain yang kita anggap sangat modern, termasuk di Uni Emirat Arab ya, di India, apalagi di China tahun-tahun kemarin ini ya, belum aja kita untuk tahun ini kita dengarkan apa yang terjadi di China. Tetapi saudara sekalian, itu kan bencana yang Tuhan kan dalam perspektif agama itu Tuhan memperlihatkan kebesarannya. Sehebat-hebatnya manusia tidak akan mungkin menghadapi situasi alam yang oleh kita katakan sebagai cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mestinya kita menyikapi itu dengan tidak mengejek antar sesama, walaupun kita berbeda antara satu dengan yang lain dalam hal politik, tetapi hal-hal yang seperti itu tidak boleh dijadikan sebagai saling mengejek, tetapi justru kita harus semakin menyadarkan kepada kita bahwa memang kita hanyalah manusia yang sehebat-hebatnya kita menguasai ilmu pengetahuan untuk mengatasi itu, tetapi kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa mengatasi jika terjadi misalnya hujan yang deras, angin yang kencang, kita relatif hingga hari ini kita tidak mampu mengatasinya. Karena itu memang kehendak semesta atau kekuatan semesta yang boleh kita sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan semesta alam yang memiliki kekuasaan tak terbatas terhadap kita. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, apa yang terjadi di Jakarta, kita berharap mereka-mereka yang terdampak ya banjir ya akibat luapan sungai atau hujan deras dan sebagainya, kita berempati, mudah-mudahan mereka bisa menghadapinya dengan tabah, dan pemerintah tentunya dari satu periode ke periode lain, siapa saja gubernurnya atau pemerintah daerahnya bekerja maksimal untuk membantu warga masyarakat yang terdampak banjir atau di mana saja misalnya tanah longsor atau apalah namanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan yang Maha Kuasa. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita akan sampaikan pada kesempatan ini, dan sebentar lagi kita akan juga melampirkan, sertakan di dalam video ini beberapa foto-foto yang terkait dengan banjir Jakarta, demikian juga mungkin video pendek yang terkait dengan apa yang 2-3 hari terakhir ini dialami oleh Jakarta, yaitu banjir. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.